Nabi katakan kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, "Ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuk." Ya Mu'az, demi Allah, aku cinta kepadamu. Kita kapan dapat pengakuan ini? Fala tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Mu'az, aku cinta kepadamu. Cinta Nabi Muhammad, mahabbatu Rasulullah. Ada kitab judulnya Adabud Dunya Waddin. Adabud Dunya Waddin disusun oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Mawardi yang lahir tahun 364 Hijriah, meninggal 450 Hijriah. Jadi beliau punya tahun meninggal ini di tahun yang sama Imam Ghazali lahir. Imam Ghazali lahir 450, meninggal 505 Hijriah. Dalam kitab tersebut Al-Imam Abu Yusuf pernah duduk mengajar di satu majlis. Tiba-tiba ada orang datang dari belakang, dia duduk sampai di depan menghadap Imam Abu Yusuf. Kemudian melontarkan satu pertanyaan. Ya Imam Abu Yusuf, mata yuftiru siyam? Kapan orang yang berpuasa itu buka puasa? Kemudian dijawab oleh beliau, idza gharabatis syams, kalau matahari sudah tenggelam sudah boleh buka puasa. Sudah, semuanya itu sudah cukup jelas. Dia tanya lagi, seandainya matahari tidak pernah tenggelam, itu buka puasanya kapan? Maksudnya bagaimana? Imam Yusuf bilang, seandainya matahari tidak pernah tenggelam sampai tengah malam, itu buka puasanya bagaimana? Fatabassama, Abu Yusuf tertawa. Oh, ini bodoh berarti. Dari pertanyaannya sudah salah. Seandainya matahari tidak pernah tenggelam sampai tengah malam, yang namanya malam pasti matahari tenggelam. Kemudian pertanyaan, hal ini tidak mungkin terjadi kecuali di daerah kutub. Daerah kutub utara, kutub selatan itu matahari tidak ada. Yang puasa di situ bagaimana? Ini dalam pandangan para fuqaha mengatakan pakai jam di wilayah terdekat dari tempat tersebut. Misalnya di situ matahari tidak pernah ada, tidak tahu bukanya kapan, sahurnya kapan, maka pakai wilayah, standar wilayah yang dekat dengan wilayah tersebut, ikut itu. Atau kalau tidak, pakai standarnya kota Makkah Al-Mukarramah, karena Ummul Qura. Abu Yusuf tertawa. Ini ada hikmah. Abu Yusuf memberikan syair, kalau diam itu akhlak yang indah. As-sumtu sayyidul akhlak. Diam adalah akhlak yang indah. Jadi orang jangan terlalu banyak bicara kecuali seperlunya. Nabi memberikan pesan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa berkata baik, diam. Luqman ini seorang ahli hikmah, bahkan jadi satu surat dalam Al-Quran, surat Luqman. Dalam kitab Nurus Salam mengatakan, Sayyidina Luqman ini belajar kepada 1000 nabi. Gurunya 1000 nabi. Mau dilantik jadi nabi tidak mau dia. Mau jadi ahli hikmah. Dalam surat Luqman selalu memberikan nasihat, ya bunayya, wa isqala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Selalu menyebutkan anaknya, ya bunayya, ya bunayya. Kalau ingin mendidik anak dengan cara Al-Quran, pelajari kurikulumnya Luqman. Ada kitab namanya Hidayatul Wildan fi syarhi wasaya Luqman. Itu membahas tentang nasihat-nasihatnya Luqman kepada anaknya. Dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Baghawi menyebutkan sang anak bernama An'am. Luqman berkata, idza kana al-kalam min fiddah,
fa inna sukuta min dhahab, seandainya ucapan itu seperti perak, maka diam itu seperti emas. Al-Imam Abdullah bin Mubarak yang lahir 118 Hijriah meninggal 181 Hijriah, beliau mengatakan, "Idza kana kalamu fil khairi min fiddah, lakana sukutu anisyar min dhahab." Seandainya ucapan yang baik itu nilainya seperti perak, maka sungguh diam dari keburukan itu nilainya adalah emas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada orang yang Nabi menyatakan cinta kepadanya. Ini beruntung. Biasanya diperintahkan kita cinta kepada Nabi, itu wajar. Tapi Allah perintahkan Nabi cinta kepada mereka. Ada beberapa orang, saya kumpulkan riset hadis-hadis yang menjelaskan Allah memerintahkan Nabi Muhammad cinta kepada mereka. Ada. Seperti dalam riwayat au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amarani rabbi bi hubbi arba. Allah perintahkan saya mencintai 4 orang. Bisa dibayangkan, Allah perintahkan Nabi cinta kepada mereka. Yang pertama disebutkan Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Salman Al-Farisi. Yang ketiga Miqdad Al-Aswad. Yang keempat Abu Zar Al-Ghifari. Dan banyak juga sahabat-sahabat lainnya yang Nabi nyatakan cinta. Tapi yang spesifik diantaranya 4, dan ada yang teristimewa Nabi katakan di hadapannya, yaitu Sayyidina Mu'az bin Jabal. Riwayat Abu Daud, Sulaiman bin As'as As-Sijistani yang lahir 202 Hijriah meninggal 275 Hijriah dalam kitab sunannya, Nabi katakan kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, "Ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuk." Ya Mu'az, demi Allah aku cinta kepadamu. Kita kapan dapat pengakuan ini? Fala tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'az, aku cinta kepadamu. Cinta Nabi Muhammad, mahabbatu Rasulullah. Jangan kau lupa baca penghujung salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita harus berusaha dapat ini. Ini derajat paling agung. Ini nikmat paling mahal. Ini nikmat paling besar kalau sudah dapat cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Keimanan kalian tidak akan sempurna kecuali kalian mencintai aku melebihi orang tua kalian, melebihi anak kalian, melebihi seluruh manusia, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi mendapatkan cinta Nabi itu menjadi standar ukuran betapa besar cintanya kita kepada Nabi. Makin besar cinta kita kepada Nabi, maka kita akan mendapatkan cinta yang sama dari Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita nikmat mendapatkan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memberikan pesan kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, "Ya Mu'az, wahai Mu'az, anta salimun ma sakatta." Wahai Mu'az, engkau dalam keadaan selamat selama engkau banyak diam. Ini wasiat dari Rasulullah SAW. Engkau senantiasa dalam keadaan selamat selama engkau banyak diam. Fa idza takallamta fa 'alaika aula. Kalau kau sudah berbicara, ada 2 kemungkinan. Bisa ucapan itu berbahaya bagi dirimu, atau bisa ucapan itu memberikan manfaat bagimu. Tapi kalau diam, aman. Ada pepatah Arab mengatakan, man sabar ghanim wa man sakat salim. Siapa yang sabar pasti sukses. Siapa yang selalu diam pasti selamat. Itu pepatah mengatakan demikian.
Oleh sebab itu, diam as-sumtu ini adalah sayyidul akhlak, kecuali ucapan-ucapan yang baik atau yang perlu untuk kita sampaikan, kita ucapkan. Kita ganti ucapan yang tidak bermanfaat dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani khafifatani 'ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kata yang ringan diucapkan oleh lidah namun berat di timbangan amal di hari kiamat dan dicintai oleh Allah Sang Maha Penyayang, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, atau yang senantiasa lidahnya basah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nyatakan bahwa Nabi bersabda, Allah mengatakan membalas 10 kali bagi orang yang bersalawat kepada Nabi 1 kali. Ini lidah, mudah-mudahan Allah jaga. Afdalul a'mali an taqula rotbatan min dzikrillah, sebaik-baiknya amal lisanun rotbatan min dzikrillah, lidahmu selalu basah untuk menyebut nama Allah, untuk menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.